Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal yaitu tentang kompetensi manajerial P3K. Ini bisa untuk P3K guru maupun P3K non-guru. Oke, jadi dalam kompetensi manajerial ini, itu merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati atau diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan mengelola informasi. Oke, seperti biasa, untuk mengikuti video ini, yang harus teman-teman ketahui ataupun langkah-langkah yang harus teman ketahui adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jumlah soal dalam video ini sudah saya pilihkan 10 soal, lalu saya akan membacakan soal nantinya beserta opsinya secara lengkap. Setelah nanti saya bacakan soal, saya akan beri jeda 3 detik agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan videonya di pause ya. Oke, langsung saja kita ke soal pertama dari kompetensi manajerial P3K untuk paket yang pertama. Oke, soal nomor 1. Kadang saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan kerja sebentar. D. Ke pantry segera membuat makanan. E. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makanan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah Oke, jadi kunci jawabannya adalah A, yaitu menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian makan. Jadi di sini kita harus berorientasi pada hasil. Kita harus mementingkan pekerjaan terlebih dahulu agar selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap Anda adalah A. Segera kembali ke rumah. B. Pekerjaan kantor lebih penting. C. Meminta istri untuk lembur selesai dulu. D. Melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah segera kembali ke rumah. E. Sudah ada istri dan pembantu di rumah. Oke, jawaban yang paling tepat adalah ya, jadi jawabannya adalah D, yaitu melihat dulu kondisinya, apabila sakit parah, segera kembali ke rumah. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa mengantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Sebaiknya saya A. Segera tidur siang. B. Segera makan siang. C. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. D. Meminta teman untuk memijat. E. Segera ke musola untuk tidur. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jadi kunci jawabannya adalah C, yaitu meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Oke, itu dia untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman satu ruangan berencana memberikan pesta kejutan, tetapi kekurangan dana. Maka kami mengambil dana pembiayaan rapat. Apa pendapat Anda mengenai hal ini? A. Tidak apa-apa, asalkan sedikit. B. Menolak rencana ini. C. Menghimbau agar patungan saja. D. Tidak ikut-ikutan. E. Memakai dana sponsor. Jawaban yang paling tepat adalah ya, kunci jawabannya adalah C, yaitu menghimbau agar patungan saja. Jadi dalam soal berencana mengambil dana pembiayaan rapat. Jadi pembiayaan rapat itu untuk urusan kantor saja. Kalau untuk urusan yang lain, kita bisa patungan. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah A. Kondisi tenang dan santai. B. Saat tidak ada seorang pun dalam ruangan. C. Dengan ruangan nyaman dan dingin. D. Apapun kondisinya, saya mencoba fokus.
Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah E. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan dan bukan masalah tempat. Jadi, untuk bekerja, kita harus bisa dalam situasi ataupun kondisi apapun. Itu soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah A. Suatu tantangan yang harus dihadapi. B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada saya stres. D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. E. Sebagai sarana melatih diri. Jawaban yang paling tepat adalah kunci jawabannya adalah A, yaitu suatu tantangan yang harus kita hadapi. Jadi, setiap target dalam bekerja harus kita selesaikan dan membuatnya sebagai tantangan yang harus kita hadapi. Itu merupakan suatu semangat dalam bekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak berputus asa. Saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. E. Mencari-cari dalang di balik kegagalan ini. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A, yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Bisa teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 8. Di kantor akan diadakan acara sarapan bersama, maka saya akan A. Mengikuti acara tersebut karena merasa tidak enak jika tidak ikut. B. Pulang sebelum acara tersebut selesai. C. Izin tidak mengikuti acara tersebut karena Anda sudah sarapan. D. Ikut acara tersebut karena banyak rekan saya yang juga mengikutinya. E. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah E. Mengajak rekan-rekan sekantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Itu soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ketika menyelesaikan tugas, Anda harus menyelesaikan suatu pekerjaan di kantor. Tetapi, menurut Anda, hal tersebut cukup melelahkan. Maka Anda A. Membawa pekerjaan tersebut ke rumah. B. Meminta rekan kerja Anda untuk membantu menyelesaikannya di kantor. C. Menyelesaikan pekerjaan dimanapun. D. Menyelesaikan pekerjaan di rumah, tapi dikatakan di kantor. E. Menyelesaikan pekerjaan di kantor. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah E, yaitu menyelesaikan pekerjaan di kantor. Kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu soal yang terakhir pada video kali ini. Anda mendengar bahwa rekan Anda menerima sebuah amplop berisi uang saat bekerja. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruhnya untuk mengembalikan. B. Mengancam melaporkannya kepada atasan jika tidak membaginya. C. Meminta bagian. D. Menyuruhnya untuk tetap menyimpannya. E. Menyuruhnya untuk menyumbangkannya saja. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah E, yaitu menyuruh untuk mengembalikannya. Demikian untuk soal kompetensi manajerial P3K kali ini. Untuk jawaban-jawaban yang sudah saya sediakan, mari kita koreksi kembali apabila ada yang masih salah. Mari kita perbaiki dan kita diskusikan di kolom komentar. Sekian untuk pertemuan pertama untuk kali ini. Tetap semangat dan semoga lulus pada tes seleksi
P3K tahun ini. Sampai jumpa lagi, terima kasih sudah menonton.